RRI Jawa Tengah. Selamat malam pemirsa, senang sekali kami bisa hadir kembali untuk Anda malam ini di Solusi Sehat. Dan malam hari ini kita akan bersama Bapak Haji Somad Purbawaseso dan juga Ibu Haja Siti Mariana. Biasanya kita melihat di media cetak, ada juga beberapa dari Anda yang mungkin sempat search di website, kemudian atau di situs-situs internet. Sekarang saatnya kita melihat secara langsung di layar kaca. Yang pertama saya akan kembali perkenalkan untuk Anda, Bapak Haji Somad Purbawaseso. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, lama nggak ketemu nih Pak. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Bisa diceritakan sedikit mungkin bulan lalu saja berapa pasien yang sekarang sudah didata secara rapi begitu ya Pak Haji Somad ya? Untuk tahun jumlahnya? 2010 ini pasien kami mencapai hampir 10.000 pasien. Baik. Itu berdasarkan data di pendaftaran. Baik. Ya. Itu nanti juga untuk Anda yang langsung datang ke Sokana di Banjarnegara di tempat praktek Pak Haji Somad dan juga Ibu Haja Mariana, biasanya bisa berbagi dengan pasien-pasien yang terdahulu yang sudah sembuh begitu ya. Pengalamannya seperti apa. Baik, pemirsa, selanjutnya adalah Ibu Haja Siti Mariana yang sangat terkenal itu, pernah menjadi famous figure Indonesia year 2009. Selamat malam, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat selalu juga nggih? Ya, sehat, alhamdulillah. Baik, dan kita akan menghadirkan 3 mantan pasien malam hari ini. Dan yang pertama akan hadir untuk Anda adalah Bapak Edi Yuwana. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, kabar baik ya? Baik. Baik, sebagai pembuka mungkin Pak Haji Somad bisa apa ya, memberikan pengantar begitu ya Pak. Iya. Ini tentang bagaimana atau metode atau apa yang digunakan. Apakah ada obat kimia di sana atau mungkin justru jamu yang digunakan dalam proses yang digunakan menangani pasien ketika datang ke Sokana di Banjarnegara. Ya, jadi mulai dari pertama kami mengikhtiari pasien-pasien yang menderita entah itu penyakit apa saja. Yang intinya kita bersama-sama ikhtiar, minta ke Allah, Allah menghendaki pastilah pasien itu akan sembuh. Dalam proses pengobatan ke semua pasien memang dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang pula, kita tanpa menggunakan obat-obatan, ramuan dan pijat sama sekali tidak. Bahkan untuk ramuan tradisional pun kita juga tidak pakai. Ya. Jadi aman ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik. Dan Ibu Haja Mariana nanti akan memberikan komentar tentang mantan pasien kita yang pertama. Saya sapa Pak Edi dulu Ibu ya? Ya, Pak Edi dari Kendal. Pak Edi dari Kendal. Apa adanya, tulang. Silakan Pak. Bapak Edi mungkin bisa diterangkan lagi. Pertama saya memang mendengar dari melihat di TVRI ya Pak ya. Setelah itu kok saya punya keluhan kan ke serempet kendaraan itu ya, tabrak ngindarin anak di sekolah. Kendal juga ya Pak ya? Iya, udah lama, udah 3 tahun. Patah tulang itu, remuk juga itu. Kalau ya udah sembuh tapi cuman ngerasain sakit sekali itu kalau pas lagi sakit itu. Begitu dengar di TVRI saya langsung ke Banjarnegara. Setelah ditangani nyampe 3 kali itu udah sembuh total. Dan akibat dari patah tulang ini juga mata saya jadi -3 itu. Juga disembuhkan sama Bu Haja Siti Mariana itu. Sekarang udah bisa untuk membaca ke koran itu. Tadinya saya nggak bisa kalau nggak pakai kaca sambung. Berarti tadinya berkacamata juga Pak? Iya, berkacamata. Niatnya hanya satu keluhan, akhirnya banyak sekali yang keluhan yang lain sembuh. Iya, itu pengaruhnya ke situ. Baik, Ibu setelah Haja Mariana ditangani Ibu Siti, alhamdulillah udah sembuh. Sudah sembuh kembali. Silakan dikomentari Ibu Haja Siti Mariana. Ya, alhamdulillah kehendak Tuhan banyak sekali ya. Tulang remuk itu kan ada dulu dari Semarang yang 30 tahun sudah nggak bisa bergerak sama sekali. Alhamdulillah udah mengecil satu kakinya, kehendak Allah.
sembuh. Pak Edi, Iya. Bapak tinggal di, mungkin bisa disampaikan, Bapak alamatnya ada di mana, Pak? Saya Kendal. tinggal di Kendal, Hmm. tepatnya di Desa Kebonharjo, RT 1, RW 4, Kebonharjo, RT Boti ya, Bodri, RT 1, RW 4, Ya. Kebonharjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, dengan telepon 0294 383 695. Baik. Pak Edi pernah mengetahui bahwa ada juga mungkin warga Kendal yang datang kepada Pak Haji Somad maupun Ibu Haja Mariana? Yang Pak Ada, Muhtar. dan saya juga sendiri setelah saya sembuh itu tetangga kan punya keluhan, Mhm. sakit hernia itu nyampe 3 kali dioperasi itu gagal di kabupaten di Masih RSU. kambuh terus Iya, ya? iya, gagal pokoknya. Keempatnya suruh ini lagi ke operasi, tak saranin ke Bu Siti Mariana ke sana, Ditangani Pak Haji. ditanganin Pak Somad, Pak Haji Iya. Somad. Setelah 3 kali ini udah 90%. Sudah 90%. Iya. Ketika Bapak diikhtiari yang pertama, perubahan apa yang Bapak rasakan? Ya, perubahan pertama ya tulang yang sakit-sakit itu, yang tadinya sakit sekali itu udah merasa ringan gitu, Mhm. gitu. Begitu bertahap, kemudian berarti Bapak pulang pergi tidak masalah ya Pak? Karena Nggak hasilnya apa-apa, naik memang kendaraan emang sama anak saya ya Pak. Nggih. Gitu. Anak saya juga kasusnya sama. ya, ya, ya. Pertama emang ya saya dengan anak saya yang ke sana, emang dua-duanya emang punya keluhan yang sama itu juga karena patah tulang juga. Baik, baik. Itu ditanganin Bu Siti, alhamdulillah anak saya juga udah sembuh. Mhm. Tapi karena sekarang lagi menghadapin ujian kelas 3 itu nggak mau diajak lagi itu. Mau belajar dulu Iya, mau gitu belajar Pak ya? dulu gitu. Baik, baik. Ya, Ibu tadi kalau Ibu menanggapi bahwa ada keluhan-keluhan yang lain, Ya. itu memang ketika datang mungkin pasien keluhannya satu, tetapi ketika sudah mungkin 4 mata Bukan. gitu ya. Bukan, jadi tadinya kecelakaan dia memang langsung ke matanya ya. Oh, Jadi datanya sekaligus ya, sudah Pak, ya? sekaligus ke mata. Mhm. Mata min sama remuk di sini. Nggih, nggih, nggih. Ya, banyak sekali yang tulang patah, remuk, saraf kejepit. Alhamdulillah Kendal udah sembuh. Dan nanti itu ada lagi yang sudah dari Singapura ke Indonesia, Anfal, Mhm. operasi paru-paru tidak bisa mengembang, kosong yang satu. Jadi sakit sekali. Alhamdulillah itu juga 2 kali sembuh nanti habis ini. Baik, nanti kita akan Ya, hadirkan lagi. Baik, Pak Haji Somad, biasanya kalau ada kasus patah tulang atau yang mendekati itu begitu ya, ada yang bertanya juga, mungkin tidak menggunakan obat kimia, tidak menggunakan jamu, apakah juga nanti ada pemijatan atau akupuntur atau sejenis itu juga di Sama pengobatan sekali Pak Haji? tidak. Jadi saat mengikhtiari sama sekali pasien tidak kita pijat. Mhm, Iya, apalagi diurut sama sekali tidak. mhm. Jadi yang kesimpulannya itu tadi, intinya kita bersama-sama ikhtiar minta ke Allah. Allah menghendaki kun fayakun, semuanya mudah. Baik, dan itu harus dari kedua belah pihak begitu ya Pak Haji Iya, ya? jadi harus ada keikhlasan, tawakal tu Allah, mantap kepada kekuasaan Allah, insya Allah. Alhamdulillah banyak yang sudah sembuh. Baik, baik. Dan itu datanya juga semuanya sudah terekam dengan baik. Anda bisa, biasanya kalau bertemu dengan sahabat yang sama-sama atau teman, saudara yang lain yang pernah mengalami sakit yang sama, agak besar hatinya, Ya, semangatnya jadi lebih tinggi memang begitu gitu, ya. Mas. Kalau secara rasio memang tidak masuk akal, Mhm. ya. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Macam bapak ini, tulang remuk dia bisa sembuh. Kalau secara rasio nggak masuk akal. Iya. Tapi kalau kita kembali ke dasar-dasar agama, jelas pasti bisa masuk akal. Karena itulah kekuasaan Allah. Allah menghendaki apapun mudah, lewat siapapun juga mudah, ya enggak? Baik, baik. Ada kepasrahan di sana. Iya. Baik. Ya, kita akan bacakan alamat untuk Anda yang ingin datang ke Bapak Haji Somad Purbawaseso ataupun di tempat Ibu Hajah Mariana. Dari Alamatnya arah mana saja datangnya arah. dari arah mana saja? Turun di SKB begitu ya? 5. SKB 5, SKB atau SMP 5. SMP 5 bisa turun di sana, atau telepon dulu juga bisa di 0815 4291 4733. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Solusi Sehat bersama Ibu Hajah Siti Mariana dan juga Pak Somad Purbawaseso. Kami mohon maaf sekali karena malam hari ini kita tidak bisa menerima telepon ya Pak ya, Iya, secara iya. live.
Tapi kami berharap dengan siaran kami ini nanti Anda bisa tergerak hatinya untuk bisa datang langsung. Saya tidak dibuat-buat dan memang saya benar-benar senang sekali itu bisa sembuh. Baik. Saya turut bergembira juga untuk Mbak Hikmah. Dan Mbak Hikmah dalam proses menuju Ibu Haja Siti Mariana, Mbak Hikmah langsung datang atau sempat ya biasanya orang yang sedikit putus asa begitu ya, karena mau operasi begitu biasanya kan harus berkonsultasi dengan keluarga atau dengan teman-teman begitu. Langsung datang atau tanya-tanya dulu? Pertamanya sih saya langsung telepon mama saya yang di Jakarta. Saya divonis begini. Mama saya langsung, aduh jangan deh, jangan main operasi. Coba dulu dicari alternatif yang baik, seperti itu. Ya saya tanya sini, tanya sana, ya mungkin lebih baik alternatif. Tapi memang saya dari rumah itu nggak tahu kenapa kok yakin sekali gitu loh. Kalau saya ke tempat Ibu Siti pasti bisa sembuh kayak gitu. Walaupun setelah itu saya cerita sama orang, oh saya berobat di tempat Bu Siti loh, saya berobat di tempat Bu Siti. Ada juga yang bilang, lah di sana kan ini. Saya langsung menjawab, itu kan katanya saya sendiri yang ke sana itu merasakan luar biasa, subhanallah memang. Baik, jadi memang harus dikunjungi langsung begitu ya, daripada kita nggak usah nanya percaya ke kata orang di sana begini, di sana begini. Alhamdulillah yang sering dikeluhkan nanti biayanya begini, alhamdulillah jauh sekali dari biaya rumah sakit ini. Sangat-sangat terjangkau ya Bu. Ini yang sudah ngerasain ya dari biaya yang normal kemudian menuju ke Ibu Siti Mariana. Baik. Ya, kalau Mbak Hikmah sendiri apa namanya setelah merasakan perubahan, tentu biasanya merekomendasikan ke apakah keluarga atau ke sahabat. Pernah tidak melakukan hal seperti itu? Baru sih. Langsung ke anak saya sendiri. Putrinya. Saya punya putra umur 4 tahun. Dia sering sekali mengeluh sakit gigi gitu. Iya, sakit gigi ternyata mungkin waktu itu hanya bengkak di sini, sedikit di sini. Saya bawa ke dokter, kata dokter, oh tidak apa-apa, murni sakit gigi. Anak laki-laki naik sepeda, besoknya jatuh kena setang, sininya langsung bengkak. Saya pikir itu karena kena setang, tapi kok nggak biru. Saya pijet sama tukang pijet, Bu, saya nggak berani pegang. Ini kayaknya ada gumpalan darah di sini. Yang saya pikirkan waktu itu, waduh, kalau saya bawa ke dokter sudah jelas. Dibelek lagi. Jadi saya putuskan sekalian saya berobat ketiga waktu itu. Anak saya bawa. Biasanya hanya saya pegang aja itu nangis. Saya pegang nangis. Subhanallah, saya ajak ke tempat Bu Haja. 1 kali dipegang itu anak saya pulang langsung, Mah, coba dipegang lagi, Mah. Coba dipegang lagi. Itu anak kecil, jadi itu benar-benar tidak bohong gitu. Walaupun tinggal di Purbalingga, tapi logatnya masih Jakarta itu putranya ya. Iya. Dekat sama ibunya soalnya. Baik, Ibu Mariana memang jadi alhamdulillah sekali. Ya alhamdulillah. Pertama langsung hilang 1 benjolan. Semua Tuhan, kalau itu kan bukan aneh. Yang tumor diameter 30 Wonosobo itu 3 kali sembuh. Yang benjolan Bu Cucu Cilacap dulu berjalan 30 tahun sekali hilang. Dan makronis. Jadi ini sih nampaknya memang besar, tapi ada yang lebih berat. Ya semua Tuhan. Dan Pak Purba lebih lagi, ginjal cek di laborat. Setelah selesai sembuh ya, hasil laborat ada. Ya semua Tuhan. Jadi kunci saya jangan ada kebohongan, insya Allah. Baik. Jangan, nggak pakai apa-apa, nggak pernah pakai kambing. Ini apa adanya. Saya berani barang benar kok, nggak pernah transfer kambing, nggak pernah apa. Saya berani saja dengan siapapun. Yang saya takutkan hanya Tuhan. Ya karena saya benar. Mungkin saya banyak disantet juga, tapi alhamdulillah saya dan Pak Sumat masih hidup. Ya karena begini itu kan kesungguhan dari Tuhan. Saya hanya pegang semuanya Tuhan. Betul sekali. Ini nanti yang lebih ngeri lagi, yang paru-paru sudah operasi 4 kali ini nanti. Ya kan? Yang dari Singapura ya? Kan, iya, yang kuliah di Singapura itu nanti. Baik, sedikit lagi ke Mbak Hikmah. Jadi perubahan itu memang langsung dirasakan sendiri. Betul. Suami komentarnya bagaimana? Ya, suami kan tahu saya kalau sakit itu rewel dan cerewet. Ya ini Pak, ya itu yang nangis yang nggak selesai-selesai. Ini cuman, udah sehat Mah?
sudah sehat, cuman seperti itu. Cool suaminya ternyata. Sudah sehat gitu sama suaranya berat begitu ya. Saya udah diam, udah nggak rebel. Berarti 1 dan 2 kali itu sudah ada pengurangan saya dari yang luar pertama biasa. Alhamdulillah pertama kali dipegang itu langsung terlihat sekali. Waktu saya ke Banjar itu yang pertama kebetulan saya naik motor. Anda ya. Saya naik motor itu saya niatin, makanya saya bilang ya Allah kalau memang mudah permudahlah. Yang biasanya hujan sore tidak hujan. Iya. Saya berangkat jodoh itu ya, padahal di Indonesia benar. hujan terus ini kayaknya. Itu saya pegangin terus. Karena setiap ada itu kubangan itu, aduh sakit. Itu pulang saya dengan sangat santainya meluk saja di belakang. Oh, mah nggak dipegangin lagi, enggak, sudah sembuh saya bilang seperti itu. Apa perasaannya ketika biasanya kalau saya pribadi yang mungkin dalam versi yang berbeda mengalami sesuatu hal yang sama, kurang baik memang, tapi kan sudah lewat begitu ya. Tidak pernah berpikir bahwa dalam 1 kali penanganan saja sudah ada kemajuan yang begitu pesat. 2 benjolan sebesar telur ibu ya menjadi 1. Apa yang dirasakan saat itu? Wah, saya langsung puji syukur sekali, dan saya ingat banget Ibu Haja itu waktu itu bilang, Mbak jangan lupa ya Mbak sujud syukur itu. Itu yang saya langsung dipeluk Ibu Siti Mariana ya? Oh, langsung saya cium-cium tangan Ibu, terima kasih. Untung bukan Pak Somad ini yang menangani. Kemarin ada dari Jakarta ke Pak Somad, iya perempuan juga. Geng. Baik, Pak Somad, ketika yang disebutkan orang biasanya Pak Haji Somad Purbowaseso dan juga Ibu Haja Siti Mariana, kadang-kadang orang bertanya begitu, ini alhamdulillah kalau Mbak Hikmah ini langsung bisa sampai gitu ke tempatnya. Kadang-kadang orang berpikir ini jangan-jangan Pak Somad dan Ibu Mariana ini memiliki tempat praktek yang berbeda. Kadang-kadang dikira begitu. Jadi kita itu satu tempat praktek. Satu tempat praktek. Iya. Saat mereka datang ke tempat kami, silahkan mereka mau ke istri saya atau ke saya, silahkan. Baik. Jadi mana yang lebih nyaman begitu ya, dan dua-duanya ada di sana. Ketika pasien datang ke sana, apa yang harus dilakukan Pak? Jadi nanti biasa ke tempat pendaftaran dulu, nanti setelah itu di ruang tunggu, nunggu absen gitu ya, ditangani satu persatu. Baik. Dan tadi ada gambaran sedikit juga ya, kenyamanan menantinya. Jadi Mbak Hikmah juga menyampaikan kekeluargaan sekali begitu ya. Memang di situ kita sediakan tempat untuk makan juga. Biasakan tidur tapi sederhana. Seadanya Pak Somad itu ya harus datengin sendiri supaya tahu. Seadanya nyaman sekali sepertinya. Baik. Mungkin satu lagi Pak Somad begitu. Ada yang ini hanya rumor begitu, mungkin perlu diluruskan. Ada yang mengatakan Pak Somad ataupun Ibu Mariana memiliki murid, kemudian buka cabang di mana? Mungkin bisa diklarifikasi Ibu atau Bapak. Jadi kami tidak buka cabang di mana-mana. Jadi kami hanya di Banjarnegara saja. Baik. Dan kami juga tidak memiliki murid. Ya. Baik. Dalam proses penanganan ke pasien kita langsung tangani tanpa pakai asisten dan semacam itu. Jadi pasien langsung kita tangani sendiri. Jadi seumpama ada yang ngaku-ngaku ya ini para pemirsa ya, oh ini muridnya Mariana, muridnya Pak Somad. Pernah dulu saya ada murid perempuan anaknya Kapten Mahroji, tapi kan sekarang sudah enggak. Ya, sekarang jadi sudah enggak karena enggak diakui lagi, ada kekurangan. Yang satu, nomor satunya jangan ada kebohongan, dia bohong. Nah, jadi sekarang kita lebih baik enggak usah pakai murid-murid. Kan sulit untuk menekan jangan bohong kan payah, ya enggak? Baik. Ya kalau mau, orang kan nggak mesti mau suruh nggak bohong. Baik, Ibu Siti Mariana, kita kembali sedikit ke Mbak Hikmah gitu. Iya. Ada ketakutan ketika akan dioperasi? Ya, ada alat potong yang digunakan saya begini, silakan Mbak kalau mau operasi saya memangnya akan terang-terangan ya Mbak. Mau operasi karena saya turunan orang Kalimantan jadi belak-belakan gitu Mbak. Mau operasi, kalau cepat rampung operasi. Kalau dengan saya kok itu besar sekali, saya tadinya gitu kan Mbak. Iya, saya tadinya juga kurang yakin cepat sembuh. Tapi Tuhan menghendaki cepat sembuh ya Mbak. Baik, Pak Haji Somad berarti walaupun memang ada beberapa pernyataan dari pasien yang mengatakan bahwa dalam 1 kali langsung tadi Ibu juga menyampaikan yang diameternya 30 cm ada, ya. itu orang Wonosobo, diameter 30. Saya selama ini saya bicara berdasarkan kenyataan ya. Mayoritas memang pasien datang pertama itu mayoritas mereka merasakan ada perubahan. Baik. Mayoritas. Tidak berani mengatakan bahwa ini kayaknya sekali nih, kayak tadi Bu Mariana ini kayaknya kalau besar ini ya. Ternyata besar kan jadi sudah penanganan contoh macam kadang memang ada pasien tuh tanya, Pak ini sembuh berapa kali gitu. Jadi kita cuma jawab walau alam. Ya kan? Kita berani tunjukkan bukti pasien yang sudah sembuh dan bisa dicek juga. Baik. Tapi kalau untuk yang akan datang berapa kalinya ya walau alam.
Baik. Yang penting kita berusaha. Kalau Tuhan menghendaki sekali ya sekali, tiga kali. Tapi kan kita tidak sampaikan berapa kali dia sembuh, sama sekali tidak. Jadi yang penting kita tetap sanggup mengikhtiari, entah berapa kali Tuhan menyembuhkan, walau alam. Baik, baik. Anda bisa menelpon di 081542914733 untuk bisa datang ke Sokanan di Banjarnegara. Sekarang kami sudah memiliki tayangan selanjutnya, bagaimana kita bisa mengenal lebih dekat tempat praktek dari Pak Haji Somad dan juga Ibu Hajah Mariana. Kami akan kembali dengan pasien terakhir, mantan pasien terakhir yang sudah kembali bugar untuk Anda. Selamat menyaksikan dan tetaplah bersama kami di Solusi Sehat. Sedikit komentar dari keluarga setelah Mas Yudhistira kembali bugar, berarti balik ke luar negeri lagi nanti ya, kuliahnya diterusin ya? Rencananya, kebetulan sekarang sudah semester akhir, tinggal menunggu wisuda gitu. Oh, sudah mau lulus nih ya? Sudah mau lulus ya, jadi nanti dalam waktu dekat ini ke sana lagi ya. Baik, tidak ada keluhan apapun sekarang, semuanya sehat dan... Alhamdulillah sudah pulih, nggak ada yang dirasa ini lagi, sakit apa, sudah nggak ada, hilang ya. Baik, baik ya. Nyeri di ulu hati sampai ke punggung gitu. Lalu ya buat aktivitas, buat yang ini saya masih belum bisa gitu. Jadi setelah itu ada saudara saya yang setelah menonton acara TVRI itu, pengobatan alternatif Ibu Hajah Siti Mariana, dia menginformasikan ke saya daripada nanti dibawa ke dokter lagi, nanti disaranin operasi kan. Disarankan untuk ke sana. Ya. Langsung mantap atau ada proses yang lain? Iya, saya minta komunikasi, diskusi sama orang tua saya, dan akhirnya orang tua saya mengantarkan saya ke Ibu Hajah Mariana ini di Banjarnegara. Ya, di Banjarnegara. Baik. Ya, saya minta maaf sekali Mas Yudhistira. Mas Yudhistira atau Yudhistiro? Yudhistiro ya. Yudhistiro, ya Mas Yudhistiro, kita ada tayangan lagi untuk pemirsa. Setelah ini kita akan sambung sedikit lagi ya. Baik, itulah tadi cerita dari Mas Yudhistiro. Dan tadi sebelumnya tinggal sedikit ini biar terusin aja. Iya, mungkin nanti sedikit, setelah tinggal 5 visual menit. Ya, langsungin dulu biar selesai dulu. Selesaikan dulu. Baik. Cepetan selesaikan dulu. Jadi ya, setelah dapat informasi dari saudara saya itu yang menyarankan untuk berobat gitu ke Ibu Siti Mariana, alhamdulillah baru sekali berobat itu saya udah merasakan banyak perkembangan gitu. Baik. Napas saya udah hilang, berkurang, terus nyerinya udah hilang. Jadi terus saya datang lagi 2 kali, yang kedua kalinya itu alhamdulillah sekarang udah pulih, nggak ada yang dirasakan. Sudah sehat? Sudah nggak ada sakit sedikit pun? Rasanya paru-parunya sudah mengembang? Ya, nggak rasa kempes? Tadinya rasanya paru-paru masih ngepes setelah dioperasi? Iya, kosong gitu, jadi masih sesak napasnya tadinya. Jadi alhamdulillah, tadinya juga nggak percaya, tapi yang ternyata saya buktikan sendiri ya. Dengan melalui berobat di Ibu Hajah Siti Mariana ini, saya merasa sembuh dan nggak ada keluhan lagi ya. Iya, saya kapok banget ya, udah kata operasi gitu. Iya, operasi takut. Mending lari ya. Iya. Baik. Pak Haji Somad, tadi akhirnya Mas Yudhistira memang saya merasakan baik, itu yang paling penting. Tadi juga sebelumnya ada Mbak Ikmah, saya memang merasakan sendiri ada perubahan. Jadi memang dari Pak Haji Somad itu yang penting apa yang dirasakan pasien dan hasilnya, begitu Pak? Iya, jadi kalau menurut saya kita sendiri pun menunjukkan bukti ini pun tidaklah main-main ya. Ya, jadi kita tunjukkan bukti yang apa adanya gitu. Iya. Dan di situ pun bisa dicek kebenarannya. Ya. Tapi yang intinya semua itu karena Allah. Ya, karena Allah. Kami tidak merasa bisa, semua karena Allah. Pada dasarnya manusia itu sangatlah kecil di hadapan Allah. Kecil sekali, nggak ada apa-apanya. Baik. Dan pasien-pasien yang saya bawa ini, mereka pun menyatakan abadanya ya. Di Bengat pun bisa, itu hanya kita tunjukkan bukti kekuasaan Allah saja. Nggak ada kebohongan. Demi Allah, ini bisa dicek semuanya. Nggak ada sedikit apa maksudnya diketik, gini maaf ya mungkin dikasih uang, demi Allah sama sekali enggak. Baik. Jadi apa adanya semuanya, ini Mbak Sapa itu hikmah, baru-baru kenal. Jadi intinya itu tadi Mas ya, itu hanya bukti kekuasaan Allah saja. Intinya cuma itu. Allah menghendaki segala sesuatu sangatlah mudah. Yang penting tinggal bagaimana manusianya, seberapa jauh dia ikhtiar, seberapa dekat dia ke Allah, intinya itu. Baik.
tadi juga di tayangan sebelumnya kita menyaksikan ada mantan pasien yang menunjukkan rekam medisnya. Ya, jadi memang gini Mas, saya sendiri contoh macam ke penanganan penyakit batu ginjal, jantung gitu ya. Itu memang kita minta mana cek laborat sebelum kau berobat gitu. Selesai saya ikhtiari, silakan kau cek laborat lagi gitu. Jadi biar jelas macam penyakit jantung tadi, diabetes juga, batu ginjal juga. Untuk cek laboratnya juga kita nggak sarankan kemana-kemana ya, jadi terserah mau di mana dia cek laborat gitu. Bebas saja. Jadi memang dingin, kalau kedinginan begitu nyamannya pasien, jadi itu menunjukkan sendiri ya Pak ya, tanpa diminta. Jadi kita sarankan kau setelah selesai ikhtiar silahkan cek laborat gitu. Terserah di mana, bebas gitu. Jadi dengan adanya laborat, nah disitulah sebagai bukti pasien merasakan sembuh dan tidak untuk penyakit-penyakit yang ada kaitannya dengan medis gitu. Macam diabetes, batu ginjal, jantung dan sebagainya. Baik ya. Pak Somad, tadi dari pasien yang pertama ada Pak Edi, ada Ibu Hikmah, ada Mas Yudhistiro juga menyebutkan alamat bahkan nomor telepon begitu. Iya. Bagaimana? Apakah ada pasien yang sekarang sudah sehat kembali itu berarti dihubungi orang banyak sekali? Jadi ada ceritanya ini saya cerita apa adanya. Kemarin saya itu ada pasien yang udah untuk contoh di TVRI ini ya. Jadi alhamdulillah dia didatangi orang-orang Mas. Ya, dari Solo Tigo, dari tempatnya, wilayahnya. Orang-orang itu tanya mengenai perihal dia sebagai kesaksian dan perihal tempat praktek kita. Jadi kita tidak main-main di sini. Kita tunjukkan apa adanya. Nah, itu ada yang tulang bengkok ya. Kan sering orang mau jadi ABRI atau polisi, itu anaknya Pak Hartono, tentara dari mana itu? Magelang. Itu kan kadang-kadang ada yang tulangnya bengkong itu ya. Dari kecil, alhamdulillah sembuh, sekarang sudah pendidikan. Akhirnya kan nunjukkan temannya lagi gitu. Jadi tulang bengkong itu loh. Kalau mau jadi ABRI kan harus lurus tulangnya, itu kehendak Allah juga lurus. Mata ada yang dari kecil miring ya alhamdulillah, tuli dari kecil alhamdulillah kehendak Allah, terkecuali ketentuan Tuhan lain. Memang Tuhan sudah menghendaki itu nggak sembuh, biar dipegang saya 5-7 kali ya sudah nggak sembuh, ya nggak? Nah ini jadi ngomong yang nggak enaknya juga, ya nggak? Ya mas Tuhan sembuhnya dari Tuhan, nggak sembuh juga dari Tuhan. Baik. Belum disembuhkan Tuhan. Ya. Jadi kita berikhtiar maksimal begitu. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari tadi berapa ribu pasien Pak yang hadir? Tahun 2010 alhamdulillah mencapai hampir 10.000 pasien bisa dicek di data pendaftaran tanpa ada masalah dengan pasien. Baik, mudah-mudahan bisa bergabung sama-sama sembuh. Dan saya terangkan gratis ya, jangan lupa gratis bagi yang memang nggak punya. Baik. Jadi kalau pendapat saya gini Mas, asal ada nyatanya orang pasti datang, gitu kan? Kita tahu diabetes pasien itu turun juga dari laborat. Dia tunjukkan ini Pak, setelah selesai berobat ke Anda ini cek laborat seperti ini. Sebelumnya memang kita sarankan gitu. Baik. Dan tadi jadi termasuk Mas Yudhistiro kaget juga ya. Mungkin tadinya nggak percaya ya. Iya, sedang dioperasi 3 kali juga gagal, apalagi ke sini ya, ke tempat saya mungkin. Tapi kalau Tuhan menghendaki lain, nyatanya Tuhan menyembuhkan, rasanya paru-parunya sudah nggak kempes lagi, jantungnya rasanya sudah baik denyutnya. Untuk makan, untuk tidur sudah enak lagi, nggak seperti dulu. Iya, itu semua kenyataan dari Tuhan ya. Baik. Untuk Anda pemirsa yang ingin datang dan langsung berjumpa dengan Pak Haji Somad ataupun Ibu Hajah Siti Mariana, Anda bisa menelpon dulu di 081542. Dan andai kata orangnya itu sudah parah, sudah lemas, jangan dibawa dulu ke tempat saya. Ngepel dulu yang sehat ke tempat saya, nanti insya Allah jarak jauh seperti dulu dari pagi, jarak jauh sembuh. Yang sama Pak Haji Somad itu tumor ya Mas, di hidung juga sembuh. Jarak jauh. Kalau yang sudah lemes loh jangan dibawa. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Pak Somad terima kasih sudah datang. Ibu, waalaikumsalam. Dan juga Mas Yudhistiro terima kasih sudah hadir. Kita ucapkan terima kasih juga kepada Pak Edi dan juga Mbak Hikmah tadi, dan pemirsa. Sampai di sini perjumpaan kita dalam Solusi Sehat. Sampai jumpa di Solusi Sehat. Jumpa dan selamat malam.